Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Nggak ada suaranya. Masih semangat? Nah, gitu dong. Biar pemateri kita juga semangat ngajarnya. Iya ya, Prof. Baik. Sebelum masuk ke materi, seperti biasa, izinkan saya membacakan kurikulum vitae secara singkat dari pemateri kita pada hari ini. Nama Profesor Dr. Hufron SMH. Beliau bertempat tanggal lahir di Lumajang 6 Maret 1968. Riwayat pendidikan beliau S1 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1991, S2 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2002, S3 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2012. Pekerjaan beliau, dosen tetap pada program Doktor Hukum Untak Surabaya, Managing Director pada firma hukum Hufron Tubaye. Baik, itulah kurikulum vitae secara singkat dari pemateri kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini adalah hukum acara PTUN. Untuk teman-teman nanti juga yang mau bertanya, boleh silakan bertanya. Kalau nggak ada yang tanya, nih profesornya yang tanya. Gitu ya. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi ya, Prof, saya serahkan kepada Profesor Hufron. Untuk itu kepada Profesor saya persilahkan. Terima kasih Mbak Jabel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Baik yang ada di ruang online ya, di ruang Zoom maupun yang di ruang kelas. Pada kesempatan pagi siang ini ya, saya dapat kehormatan untuk bisa ketemu dengan teman teman-teman peserta. peserta PKPA. Saya nggak usah pakai, nggak usah disini, sangat. Saya tak perlu. Saya keluar dari Zoom, saya ikut yang Zoom yang besar aja. Soalnya suaranya double ya. Em, Materi kita adalah hukum acara peradilan tata usaha negara. Ya biasanya kalau di kampus ini disingkat HAPTUN, misalnya di kampus ya. Hukum acara HAPTUN. Teman-teman, jadi kalau misal pertama yang perlu dipelajari itu adalah teman-teman mesti punya Undang-Undang 586 ya, pertama kali dibentuknya TUN di Indonesia. Ada dua kali perubahan, Undang-Undang 5 2004 dan 51 2009. Itu harus punya gitu. Sebagai dasar hukum yang utama bicara soal HAPTUN di Indonesia. Yang kedua adalah itu ada Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Orang menyebut UUAP gitu. Itu juga harus menjadi bagian dari referensi Haptun karena ini adalah hukum material. Kalau tadi yang pertama itu lebih ke hukum formilnya, hukum acaranya, tapi yang di Undang-Undang 30 2014 itu bicara soal hukum materialnya. Terus Undang-Undang 11 tahun 2020 yang kemudian di judicial review oleh MK, kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yang kemudian dikeluarkan Perpu, dari Perpu 2 2002 itu baru keluar Undang-Undang nomor 6 2023. Sebenarnya yang nomenklaturnya yang tepat tuh ya Undang-Undang 6 tahun 2023 gitu. Karena Undang-Undang 11 2020, Perpu 2 2022 itu sudah nggak ada gitu. Udah diganti dengan Undang-Undang 6 tahun 2023 gitu. Jadi banyak tuh teman-teman bilang soal Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah nggak ada. Yang ada Undang-Undang 6 tahun 2023. Itu ada kaitannya dengan beberapa hal.
terkait soal kewenangan Haptun itu juga ada di Undang-Undang ini 6/2023. Itu perlu dipelajari juga. Siapa tahu nanti pas ujian keluar tuh dasar hukumnya. Ada Perma tentang nomor 2 2009 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan, mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan. Jadi ini ada kaitannya dengan em, ada kaitannya dengan apa namanya di Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 bahwa sebenarnya kewenangan apa namanya PTUN itu enggak hanya bicara keputusan tata usaha negara gitu, tetapi termasuk tindakan tata usaha negara dalam hal ini perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat. Kalau dulu kalau ada perbuatan melawan hukum oleh pemerintah itu nggak bisa dibawa ke PTUN karena itu dianggap perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah itu kewenangan pengadilan negeri gitu. Tapi setelah ada perubahan undang-undang juga di 51 2009 itu menjadi kewenangan kewenangan PTUN. Dijelasin juga di Perma. Bagaimana proses beracaranya itu ada di Perma 2 2019. Ada juga di surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 2012, nomor 6 2016, nomor 3 2023, nomor 2 tahun 2024. Ini sudah aku carian ini. Udah nggak tidur saya nyari ini. Nggak, nanti dicek satu-satu, jadikan satu bundle ketika bicara soal PTUN. Berikutnya adalah bicara soal kalau kita ingin tahu sebenarnya hukum acara PTUN itu poin besarnya ada di mana, itu cukup sebenarnya memahami asas-asas hukum acara PTUN. Jadi kamu apa belajar hukum apa saja gitu, hukum pidana, perdata, hukum administrasi misalkan ya, hukum perjanjian juga. Itu yang paling penting pertama kali dipelajari itu tentang asas-asas hukum. Karena kalau saudara menguasai asas hukum itu, saya berpendapat 50% Anda memahami hukum itu. Karena apa? Karena asas itulah yang nanti melahirkan batang tubuh atau pasal-pasal di dalam sebuah undang-undang gitu. Jadi kalau paham asas itu 50% dia memahami isi dari suatu undang-undang. Misal ya, asas disebut dominus litis. Itu artinya bahwa hakim memiliki kekuasaan penuh untuk bagaimana dia aktif menentukan proses pemeriksaan persidangan, termasuk dalam konteks siapa harus membuktikan apa. Gitu. Ini beda dalam hukum acara perdata bahwa hakim bersifat pasif, siapa yang mendalilkan hak maka dia harus membuktikan, siapa yang membantah hak maka dia harus membuktikan. Ya. Tapi kalau dalam hukum acara PTUN nggak begitu. Hakim pada saat tertentu bisa minta baik kepada penggugat maupun tergugat untuk membuktikan satu peristiwa itu dengan membawa sejumlah bukti. Misal ada keputusan tentang pemberhentian terhadap pejabat. Dia nggak punya aslinya tuh pegawai yang yang diberhentikan misal. Itu bisa minta kepada pejabat yang membuat keputusan agar aslinya besok dibawa gitu. Jadi hakim lebih bersifat aktif untuk bisa membuktikan kebenaran dari proses persidangan. Yang kedua prinsipnya tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan. Ini yang disebut legal standing. Siapa yang bisa mengajukan gugatan? Mereka yang memiliki legal standing. Siapa yang memiliki legal standing? Mereka yang dirugikan secara langsung oleh keputusan tata usaha negara atau oleh tindakan tata usaha negara. Jadi langsung gitu. Misal ada teman mahasiswa di DO gitu. Ada temannya kemudian solidaritas kemudian mengajukan gugatan demi dan untuk atas nama solidaritas mahasiswa Indonesia, misalkan begitu. Maka nggak bisa tuh. Ya dia yang namanya disebut di dalam putusan DO itu yang mengajukan untuk gugatan. Karena prinsipnya adalah no interest, no action. Jadi
Kalau dia tidak memiliki kepentingan langsung, maka dia tidak bisa mengajukan gugatan. No interest, no action. Suatu saat ada di kampus kami itu, ada kontestasi pemilihan dekan, sekaligus pemilihan rektor ya. Selesai pemilihan rektor dilanjut pemilihan dekan. Dalam konteks pemilihan dekan itu ada syarat-syarat untuk menjadi dekan itu ada sejumlah sekian. Salah satu syaratnya adalah yang bersangkutan harus doktor misalnya. Ada salah satu calon itu mantan dekan yang dekan sebelumnya di satu fakultas tuh dia tuh belum doktor gitu sehingga dia nggak bisa ikut apa mas kandidat sebagai calon dekan nggak bisa ikut. Ketika dia kemudian ada keluar keputusan tentang siapa yang jadi dekan berdasar syarat ketentuan yang terbaru dia ngajuin gugatan tuh. Terus waktu itu saya jadi kuasa hukumnya rektor, saya bilang bahwa dia nggak memiliki legal standing untuk ngajuin gugatan karena dia bukan pihak yang berkontestasi yang memenuhi syarat dalam pemilihan dekan. Bisa difahami ya. Dia nggak ikut gitu, nggak ikut beli lotre tapi minta dapat undian gitu. Bisa difahami. Nggak ikut beli lotre tapi dia pingin ikut undian. Nggak harus beli lotre untuk dapat undian. Sama dengan ini. Jadi misal ada kepala daerah tiba-tiba gugat keputusan Ketun kaitannya penetapan pemenang gubernur, wakil gubernur misal. Tapi dia tidak ikut sebagai calon peserta dalam kontestasi pemilihan gubernur. Nggak ikut, nggak bisa. Dia harus kontestasi pemilihan gubernur, dia kemudian tidak ditetapkan sebagai pemenang, baru dia gugat ke PT UN. Yaitu yang disebut sebagai no interest, no action. Jadi adalah yang secara langsung dirugikan akibat keputusan tata usaha negara atau tindakan tata usaha negara. Yang kedua adalah presumptio iuste causa. Keputusan tata usaha negara itu selalu dianggap benar sampai ada pembatalan baik oleh atasannya maupun oleh peradilan. Selalu dianggap benar. Jadi kalau ada keputusan pemberhentian seseorang itu, sejak semula itu dianggap benar sampai nanti dibatalkan oleh pengadilan. Maka dari situ ada prinsip di dalam hukum acara PT UN itu adalah putusan tidak menunda pelaksanaan persidangan. Jadi misal begini, saya kemarin ada konsultasi kaitan pembatalan IMB suatu PT di tempat tertentu. Dibatal IMB-nya karena dianggap tidak memenuhi syarat. Sekarang mau dilanjutin dikasih SP1, gedungnya mau dibongkar. Ya. Terus tentu dia kan ngajuin keberatan, nanti banding dia akan lanjut ke gugat ke PT UN ya, gugat ke PT UN. Siapa yang gugat? Ya, dulu pengaju pemilik IMB yang memiliki izin itu. Ya, Mas. Dia adalah orang yang dirugikan langsung akibat pembatalan IMB nomor sekian-sekian. Tapi keputusan pembatalan IMB itu harus dianggap benar sampai nanti oleh pengadilan itu dibatalkan. Sampai dibatalkan. Maka kita supaya tidak segera dilakukan pembongkaran, bisa ngajuin keberatan kepada instansi yang mengeluarkan pembatalan IMB, atau kita bisa ngajukan banding administratif, kalau itu di Dinas Cipta Karya di Pemkot ya ke namanya Bu Wali Kotanya, namanya banding administratif. Kalau itu sudah ditempuh tidak memuaskan, baru namanya ngajuin gugatan ke PT UN. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita ngajuin gugatan ke PT UN sebelum menampung upaya administratif yang disebut sebagai keberatan dan banding administratif. Ada yang khusus tuh di hukum acara PT UN dismisal. Jadi kalau Anda ngajukan nanti ada proses, ada ketua Abtun, ketua pengadilan tata usaha negara nanti sama panitranya memeriksa apakah gugatan ini adalah kewenangan dari PT UN atau tidak memenuhi syarat sebagai gugatan yang akan diadili lewat PT UN. Itu diperiksa melalui dismissal proses. Ini yang nggak ada di tempat lain. Kenapa ada dismissal proses? Karena PT UN ini lahir di dalam rangka memberikan pelindungan hukum pada rakyat.
Dan di dalam PT UN ini tidak dikenal gugatan rekonvensi. Halo, gugatan balik gitu. Jadi kalau kita gugat ke wali kota tidak boleh gugat balik di rekonvensi itu, gugat kita nggak bisa. Karena memang ini instrumen untuk perlindungan terhadap masyarakat atau rakyat gitu. Dia hadir di dalam rangka melindungi masyarakat. Jadi nggak ada gugatan balik. Ini tidak mengenal gugatan balik atau rekonvensi. Kalau hukum acara perdata Anda digugat perceraian, Anda bisa gugat balik tuh soal harta bersama, soal perwalian anak, Anda bisa gugat balik. Tapi kalau di PT UN nggak dikenal gugatan rekonvensi. Siapa ngerti keluar di ujian? Kalau enggak kan ya nggak izin tuh anak gugatan rekonvensi. Oh ada gugatan rekonvensi. Waduh. Oke, terus ada self respect. Jadi siapa nanti yang akan menjalankan putusan itu adalah siapa yang kemudian diputuskan oleh pengadilan. Misal begini, ada gugatan kepada kantor pertahanan Surabaya terkait dengan sertifikat yang dianggap bahwa penerbitannya tidak sah. Sehingga sertifikat ini harus diganti. Siapa yang ganti? Tentu akan diputuskan oleh pengadilan bahwa BPN yang mengeluarkan sertifikat, BPN pula yang harus kemudian mengganti sertifikat yang benar. Ya. Bagaimana kalau BPN ini nggak mau? Itu persoalannya. Karena itu lebih kembali ke soal pejabat yang membuat keputusan, dia pula yang punya kewenangan untuk merubah keputusan itu. Sehingga lebih pecat. Maka ada mekanismenya, saudara. Jadi dia bisa dilaporkan ke atasannya langsung bisa dipublish di media, itu salah satu agar mereka tadi self respect, dia menjalankan putusan perintah pengadilan. Asas pembuktian bebas terbatas. Jadi kalau dalam hukum perdata siapa yang menyatakan harus membuktikan, kalau dalam hukum acara di PT UN itu adalah tadi masing-masing pihak tentu harus membuktikan iya. Penggugat tergugat membuktikan iya. Tetapi hakim bisa menentukan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk membuktikan sesuatu. Ini yang disebut pembuktian bebas tapi terbatas. Jadi pihak penggugat membuktikan, pihak tergugat. Tapi dalam hal tertentu hakim bisa meminta kepada penggugat atau tergugat untuk mengajukan bukti-bukti tertentu yang dipandang penting. Kalau Anda misal ngajuin gugatan perceraian, kan Anda harus punya akte perkawinan, betul nggak? Karena harus kawin dulu nih baru cerai. Nggak bisa tiba-tiba kok perceraian nggak ada akte perkawinan. Betul. Tapi kamu kan harus bawa asli untuk bukti gitu. Tiba-tiba nggak punya asli. Ah, itu kalau di dalam gugatan tuh besok itu lewat hakim bilang, kamu besok bawa ya itu akte perkawinan yang asli gitu. Itu di PT UN, kalau di perdata nggak ada gitu. Perdata kalau kamu nggak bisa bawa yang asli, itu kekuatan pembuktiannya nggak sempurna. Tapi kalau bisa bawa yang asli, kekuatan pembuktian sempurna. Soal bukti itu urusan kamu, bukan urusan hakim. Paham? SK-nya dia punya kopinya, nggak punya aslinya, dia bisa minta. Hakimnya besok dibawa asli. Kalau di dalam perkara perdata nggak bisa, ya apa yang kita bisa ajuin itu adalah bukti kita dengan segala konsekuensinya. Berikutnya adalah tidak ada putusan fast track. Jadi kalau ada dismissal proses tadi gugatan diajuin, dicek dulu lah, ya, diperiksa dulu oleh ketua pengadilan, sama kemudian, oh oke, ternyata tidak memenuhi syarat, berarti nggak bisa lanjut ke persidangan gitu. Tapi kalau memenuhi syarat baru ada namanya rapat persiapan. Oke, lengkap boleh diajuin. Terus nanti kalau sidang tuh dipanggil sampai tergugat datang. Kalau tergugatnya nggak datang nggak bisa diperiksa. Sehingga nggak dikenal putusan fast track. Kalau putusan fast track itu kan tanpa hadirnya tergugat. Jadi ada gugatan terhadap seseorang dipanggil 3 kali berturut-turut secara sah. Kalau dia nggak ada di tempat diumumkan di media, dipasang di papan pengumuman, 2 minggu nggak ada, udah dianggap tidak hadir ya kan? Tidak ada di tempat. Diputuslah oleh pengadilan namanya putusan fast track. Di PT UN enggak. Di PT UN enggak dikenal. Sampai datang namanya pejabat. Baru diputus. Nah itu bedanya. Ya, ngerti ya bedanya dengan yang ada di peradilan umum. Terus ada putusan erga omnes. Kalau dalam hukum acara perdata, putusan itu adalah berlaku untuk kedua belah pihak.
the parties, para pihak. Tapi kalau dalam putusan PT UN dan putusan MK itu adalah bersifat orga omnes. Jadi berlaku buat semua orang. Jadi yang berperkara pejabat A sama masyarakat E gitu, tapi nanti putusan itu berlaku buat siapa aja. Memiliki implikasi hukum terhadap semua orang gitu. Oke, terakhir putusan hakim itu dihindari untuk bersifat ultra petita, melebihi tuntutan yang diajukan para pihak. Terutama di perkara berdata itu saklek. Jadi hakim tidak boleh memutus lebih dari yang dituntut oleh para pihak. Tapi di MK itu seringkali hakim memutus lebih dari yang diminta. Dia lebih leluasa juga di MK memang. Di hukum acara PT UN sejauh bisa dihindari tidak memutus lebih dari yang diminta. Kecuali ada pertentangan yang demikian luar biasa, maka hakim terpaksa demi keadilan membuat putusan yang bersifat ultra petita. Kalau teman-teman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini dipahami dengan baik, aslinya teman-teman ini udah menguasai hukum acara PT UN. Aslinya. Tetapi baru detail-detailnya tuh baru dipelajari dalam pasal-pasal, ayat-ayat yang ada di dalam undang-undang dan dasar hukum tadi yang kita sebut di depan. Ini nanti Anda baca sendiri kalau undang-undang peratun itu dulu kewenangannya apa, UUHP administrasi pemerintahan apa, undang-undang cipta kerja itu apa kewenangannya. Dan kewenangannya itu banyak, kewenangan hukum sehari-hari PT UN itu nggak hanya soal keputusan tata usaha negara, ternyata juga ada sekarang kan ada keputusan yang disebut sebagai dulu ada fiktif positif, dulu ada fiktif negatif, terus ada fiktif positif, tapi sekarang kembali ke fiktif negatif. Pernah dengar soal fiktif? Jadi dulu di Undang-Undang PT UN itu tidak dikeluarkan keputusan tata usaha negara, dianggap menolak mengeluarkan keputusan dan itu bisa digugat. Jadi kalau dalam jangka waktu tertentu Anda ngurus KTP harusnya keluar, kok nggak keluar, sementara kita merasa syaratnya udah lengkap, maka Anda bisa gugat ke PT UN jikalau dia tidak mengeluarkan keputusan. Itu disebut sebagai fiktif negatif. Tidak mengeluarkan keputusan dianggap menolak membuat keputusan. Penting dipelajari ya itu. Yang kedua, setelah itu kemudian di Undang-Undang 30 tahun 2014 itu dikenal ada istilah fiktif positif. Tidak mengeluarkan keputusan berarti menerima putusan. Jadi kalau saudara misal mengajukan izin, jangka waktunya misal 30 hari, Anda merasa lengkap, kok izinnya tidak dikeluarkan, maka itu dianggap disetujui. Fiktif positif, tidak mengeluarkan keputusan dianggap menerima keputusan. Ternyata di Undang-Undang Cipta Kerja itu dihapus. Sebenarnya menguntungkan buat rakyat ya. Menguntungkan. Dihapus. Ya, sehingga sekarang kembali ke fiktif negatif, tidak mengeluarkan keputusan dianggap menolak membuat keputusan dan itu bisa digugat di PT UN. Ada juga tuh di Undang-Undang AAP itu mengajukan permohonan ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang. Pasal 21 ya. Ini undang-undang Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 yang pasal 21 bahwa kalau ada pejabat merasa bahwa nanti takut dikriminalisasi, dianggap korupsi karena menyalahgunakan kewenangannya oleh KPK, oleh jaksa misal. Dia bisa lebih awal ngajuin permohonan kepada PT UN. Apakah keputusan yang saya buat itu atau tindakan yang saya buat itu ada penyalahgunaan kekuasaan atau tidak. Saudara kalau baca pasal 3 kalau nggak salah itu di Undang-Undang Korupsi itu kan salah satu inti delik dari pasal 3 itu ada penyalahgunaan kewenangan. Korupsi karena penyalahgunaan kewenangan. Inti deliknya di situ. Kalau takut bahwa nih unsur utamanya terbukti misal di sidang peradilan pidana, dia bisa lebih awal untuk diuji lewat PT UN apakah ada penyalahgunaan wewenang. Karena penyalahgunaan wewenang itu adalah konsep hukum administrasi, bukan konsep hukum pidana. Halo Mas Bro? Bukan konsep hukum pidana, itu konsep hukum administrasi.
Apa yang dimaksud menyalahgunakan wewenang? Memiliki kewenangan tapi tidak sesuai dengan maksud diberikan wewenang. Itu namanya penyalahgunaan wewenang. Ada beberapa ya kemarin ya. Bupati Nganjuk, Madiun, Ponorogo. Ya, kena OTT KPK. Itu menyalahgunakan kewenangan. Bagaimana mutasi ujung-ujungnya minta duit nih. Ya, mutasi ujung-ujungnya minta duit. Dia nggak main di APBD, dia main di mutasi. Hampir sama juga yang dengan di Nganjuk ya. Ya, bergeser dari menyalahgunakan APBD menjadi mutasi. Jadi kalau mau dipindah, kan ada dua pilihannya. Ada tiga sih. Kamu mau naik kah eselonnya? Atau kamu mau pindah ke eselon yang sama tapi dinas yang berbeda? Atau kamu mau aku turunin gitu? Hah? Kan ngeri dong kalau diturunin. Ya, apa kata dunia? Apa kata orang? Apa kata... kenapa diturunin gitu? Ya bikin pernyataan. Ujung-ujungnya kalau oke siap, ya udah diangkat sesuai dengan... Kalau enggak, ya udah turun gitu. Itu menjadi salah satu modus operandi korupsi gaya baru para bupati di Indonesia. Ya itu namanya penyalahgunaan undang, memiliki kewenangan tapi nggak sesuai maksud diberikan kewenangan untuk itu. Oke, nanti dicek tuh di undang-undang apa namanya itu di undang-undang administrasi pemerintahan tuh. Terus dalam prakteknya objek sengketa yang diajukan ke PT UN itu dalam praktek ya, itu bisa soal sertifikat yang dikeluarkan secara tidak sah gitu kan. Sertifikat ganda, pernah dengar istilah itu? Ada yang beririsan antara tanah satu sama tanah yang kedua, itu ternyata mencaplok tanah sebelahnya. Pada udah pernah dilakukan pengukuran misal, itu kan harus dipersoalkan lewat gugatan PT UN. Terus soal tindakan administrasi pemerintahan. Ya kalau dulu misal ada jalan berlubang, terus kemudian ada kendaraan ada kendaraan dikendarai, ada pengendara yang jatuh di situ misalnya sepeda motor, yaitu dulu gugatnya adalah perbuatan melawan hukum oleh pemerintah di pengadilan negeri. Kalau sekarang enggak, digugat lewat PT UN. Karena ini ada unsur pejabatnya. Ada unsur pejabatnya ya. Ada jalan Kali Asin. Pernah. Ada yang banyak yang lubang terus itu bisa ngajuin gugatan. Dulu ada di Jemur Sari, tetangga saya juga. Itu persoalan. Jadi negara tuh harus menjalankan tata kelola apa pemerintahan yang baik termasuk dalam konteks mau bangun jalan, harus ada asas publisitas, dikasih tanda, dikasih lampu kalau malam gitu. Itu namanya asas publisitas. Kalau itu nggak dipenuhi itu jadi persoalan. Kamu tidak menjalankan tugas kamu dengan tata kelola pemerintahan yang baik gitu. Ada soal pengangkatan kepala desa, perangkat desa tuh kan ada SK yang satu disetujui, yang satu nggak disetujui, yang satu kalah, satu menang. Nanti gugatannya itu ketun deh. Pengangkatan kepala desa atau ya atau perangkat desa ya. Ada kepegawaian, pemberhentian, pemindahan, perizinan, penetapan partai politik. Ada kasus kaitannya dengan eh, penolakan pemberian informasi atau badan usaha negara. Jadi kalau misal ada kasus begini, gimana tiba-tiba kita ini memiliki letter C, kok katanya letter C-nya udah pindah ke teman tetangga yang lain gitu ya. Letter C itu kan di buku tanahnya desa. Kan kita pingin tahu nih gimana riwayat tanah pindah dari A ke B, B ke C dan seterusnya. Kita pingin tahu. Seringkali kepala desa itu nggak mau kalau kita minta, padahal kita sebagai pihak yang bersengketa, kita minta untuk dibikinkan riwayat tanah itu. Kadang nggak mau itu. Maka kita kemudian ngajuin ke
KIP, Komisi Informasi Publik, untuk menyatakan bahwa apakah ini informasi publik yang dikecualikan sehingga rahasia nggak boleh dibuka, ataukah sesungguhnya ini adalah informasi publik yang boleh diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kalau sudah sampai di Komisi Informasi Publik, ternyata ditolak, jatuhnya nanti bisa digugat ke PT UN. Paham ya? Kemarin itu ada kasus misal begini, kaitannya dengan satu sertifikat yang dalam konteks sertifikat itu perkaranya udah menang, terus kemudian harus dieksekusi. Ya, ketika bicara eksekusi kan butuh dokumen-dokumen, termasuk warka, tahu warka ya. Kalau di BPN itu kan ada syarat-syarat untuk sampai dikeluarkan sertifikat, semua persyaratan satu bendel lengkap itu kan ada di situ. Ya, ternyata pihak pemilik itu setelah menang perkaranya, nggak tahu di mana bisa dokumennya itu. Ya, kalau mau orang bilang itu hilang kah, diambil orang, dicuri orang, pokoknya tidak ada. Sehingga dia perlu kemudian minta warka. Ternyata BPN bilang bahwa, oh saya nggak bisa, ini informasi yang dirahasiakan. Maka kemudian diajukan ke Komisi Informasi Publik, dan setelah disidangkan, oke, pihak itu harus boleh. Akhirnya dari situ BPN mengeluarkan warka itu dipakai sebagai bukti untuk melakukan eksekusi. Gitu ya. Oke. Kemudian soal tender pengadaan barang dan jasa, penetapan tender tapi ya, penetapan tendernya. Bukan pelaksanaan tender wan prestasi, ya digugat ke peradilan umum. Penetapan tender si A si B dikalahkan atau kalah, ada sesuatu yang tidak benar sebagai syarat-syarat suatu keputusan yang benar, itu bisa digugat ke PT UN karena itu ada penetapan pemenang tender. Terus pergantian antara waktu kalau anggota DPR atau DPR RI yang kemarin katanya apa Mas? Anggota DPR itu dilakukan apa kemarin namanya? Yang ada beberapa itu loh, apa namanya yang kemarin ada namanya si Sahronika. Dia apakan katanya dia? Apa namanya? Dinonaktifkan. Ada Sahroni, Nafa Urba gitu. Iya, ingat. Terus kemudian ada si Uya Kuya. Kemudian ada satu lagi. Siapa? Eko Patrio gitu. Iya kan? Ada juga Adis Kadir ya. Ya. Siapa? Dia bilangnya dinonaktifkan. Saya bilang di media tuh gimana tuh anggota DPR nih belajar hukum nggak itu? Yang ada itu adalah pergantian antar waktu. Jadi nggak ada anggota DPR itu dinonaktifkan, nggak ada konsep namanya dinonaktifkan, itu nggak ada men. Dibujui sampean, ngerti ya sampean? Nggak ono anggota DPR itu dinonaktifkan ya, nggak ono. Ya diproses pergantian antar waktu atau enggak. Kalau nggak ada itu ya berarti tetap di anggota DPR kan gitu. Ada kasus izin lingkungan hidup, Anda bisa gugat kalau izinnya nggak benar. Aspek kalau misal begini, ada keputusan UMK, tahu UMK, upah minimum kabupaten kota, itu ditetapkan oleh gubernur dari pertimbangan Dewan Pengupahan ya. Kalau dipandang itu nggak sesuai dengan peraturan perundangan, itu bisa digugat di PT UN. Bisa digugat di PT UN, tapi syaratnya itu harus ada upaya administratif. Jadi gubernur bikin penetapan, ajuin keberatan gubernur. Teman-teman serikat ajuin keberatan. Jawabnya gubernur apa? Masih belum memuaskan, baru digugat PT UN. Nggak boleh tiba-tiba Anda gugat ke PT UN, tapi sebelumnya tidak melakukan upaya keberatan. Itu tiketnya. Tiket. Kalau Anda ngajuin gugatan di PHI, PHI tahu PHI apa itu? Pengadilan Hubungan Industrial.
Itu nggak bisa tiba-tiba Anda bikin surat kuasa, daftar, ngajuin gugatan. Nggak bisa. Harus dilalui, kalau ini PHK, bipartit, tripartit. Tripartit berarti ada peran mediator yang disediakan oleh Disnaker. Dari situ ada anjuran, dari anjuran itu tiket untuk bisa ngajuin gugatan. Wah, kalau pengacara baru tiba-tiba ya megaya, tahu ya megaya. Kayak yes yes oh gitu, tiba-tiba daftar tapi nggak ada anjuran ditolak. Itu diketawain, saudara. Oh, berarti anak nggak ngerti gitu. Paham maksudnya ya? Penting juga di PH ini belajar juga harus ngerti. Di PTUN juga gitu, tiba-tiba ada ngajuin gugatan penetapan gubernur UMK, tapi nggak ngajuin keberatan. Itu disebut apa, Mas? Gugatan prematur. Prematur. Terus proses pemilu, penetapan parpol, pengadaan tanah, misalkan pengadaan tanah untuk pemerintah nggak memenuhi syarat apa namanya pengadaan, Anda bisa ngajuin gugatan ke PT UN gitu. Termasuk penyalahgunaan kewenangan tindakan pemerintah. Ini dalam praktek yang sering diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, ini tadi selalu penyelesaian gugatan sampai tun dimulai dari upaya administratif, keberatan ditujukan kepada yang buat, banding administratif kepada atasannya. Tadi saya cerita ada izin pembatalan IMB, IMB dikeluarkan Cipta Karya, ajuin keberatan ke Dinas Cipta Karya. Saya nggak setuju Anda keluarin pembatalan, apa alasan Anda? Nanti tentu akan dijawab sama Dinas Cipta Karya, oh iya karena begini-begini, maka ini saya batalin gitu. Ternyata nggak memuaskan, Anda harus banding administratif ke wali kota, ajuin keberatan ke wali kota dengan alasan. Nanti wali kota jawabnya apa, nggak memuaskan, baru itu tiket Anda mengajukan gugatan ke PT UN. Kalau itu nggak ditempuh, itu nggak bisa langsung gugatan ke PT UN. Baru kalau itu sudah ditempuh, baru ajuin gugatan ke PT UN. Itu mekanismenya. Jadi administratif dan gugatan tata usaha negara. Ini penjelasannya administratif, jadi di instansi internal pemerintahan sendiri. Terus baru gugatan. Nah, agak cepat-cepat, waktunya hanya 2 jam ya. Jam 12 saya harus geser ke tempat lain soalnya. Kali cepet-cepet tadi. Saya masuk kelas aja gitu. Yang ngajuin gugatan itu selalu dan selalu seorang atau badan hukum perdata. Yang digugat itu selalu dan selalu badan atau pejabat atau usaha negara dan tidak bisa dibalik. Jadi tadi kalau ada PT ngajuin apa sertifikat gitu ke BPN, ya berarti nanti yang ngajuin gugatan adalah badan hukum. Kalau yang ngajuin izin ternyata juga badan hukum, ya bisa aja PT yang nanti ngajuin. Tapi kalau itu orang perseorangan, ya berarti orang perseorangan sebagai pihak pemohon, sebagai pihak pengaju gugatan. Jadi nggak ada di PT UN itu badan pejabat atau usaha negara menggugat warganya atau menggugat balik, nggak ada. Selalu adalah orang maupun badan hukum perdata sebagai pihak penggugat, dan tergugatnya selalu adalah badan atau pejabat atau usaha negara dan tidak boleh dibalik. Yang kedua syaratnya tadi merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara.
Pemkot atau oleh bupati, seorang kepala desa itu diberhentikan, tapi nggak pernah dipanggil, diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri gitu. Ada bupati waktu itu, ada kepala desa di Bondowoso, saya dampingin, ini namanya sewenang-wenang, karena tidak memberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Dan asas-asas pemerintahan yang baik itu ada di halaman berapa di slide? Kepentingan umum, kemanfaatan, ketidakperpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum. Ini adalah satu alasan gugatan PT UN selain bertentangan dengan peraturan perundangan. Terus isi gugatannya adalah identitas penggugat atau kuasanya, khusus identitas untuk penggugat perkara PT UN itu isinya itu salah satu ya, selain nama ya, terus kemudian alamat gitu. Yang paling penting menyebut kewarganegaraan saudara. Jadi yang membedakan identitas di dalam perkara PT UN dan perkara yang lain itu adalah harus menyebut kewarganegaraan. Jadi Indonesia disebut. Kuasa hukum itu di dalam kuasanya juga harus menyebut kewarganegaraan Indonesia. Ini yang membedakan dari yang lain. Terus yang kedua adalah identitas tergugat, yang digugat siapa, baru dasar gugatannya tadi. Bertentangan dengan peraturan perundangan atau asas pemerintahan yang baik. Gugatan sedapat mungkin disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan, dilampirkan gitu ya. SK nomor berapa. Syarat keputusan sah. Kan tadi kalau gugatan itu tuntutannya hanya dua. Keputusan tadi itu dinyatakan batal atau tidak sah. Nggak ada batal demi hukum. Jadi kalau ada pengacara saking semangatnya tiba-tiba bahwa keputusan nomor sekian ini batal demi hukum, itu nggak ada. Hati-hati ya, nanti jangan-jangan keluar di ujian atau nanti suatu saat Anda jadi advokat bikin gugatan tiba-tiba saking semangat ini batal demi hukum. Waduh. Enggak ada. Dalam perkara tun ya batal atau tidak sah. Karena batal demi hukum itu batal dengan sendirinya. Sementara dalam konteks keputusan itu harus selalu melalui proses peradilan, baru peradilan akan membatalkan. Maka saya disebut di sini syarat sahnya keputusan. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, sesuai dengan objek keputusan. Itu baru disebut sah. Oke. Ini, kapan keputusan dianggap tidak sah? Tidak sah jika tidak memenuhi syarat 52 ayat 1 huruf A. Ayat 1 huruf A. Tidak sah. Tidak ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, namanya keputusan itu tidak sah. Tidak sah ya. Tapi kalau ternyata putusan itu bukan tidak sah namanya, tapi batal atau dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat prosedur dan tidak memenuhi syarat substansi. Jadi pilihannya hanya dua ya, tidak sah atau batal. Kalau tidak sah itu berarti dibikin oleh pejabat yang tidak berwenang, tapi kalau batal itu dibikin pejabat yang berwenang, tapi tidak memenuhi syarat prosedur dan substansi. Ngerti maksudnya? Enggak ngerti. Syarat prosedur seperti tadi yang aku bilang, mestinya kalau mau memberhentikan kepala desa dipanggil dulu. Prosedurnya begitu. Asasnya kan audi alteram partem. Kedua belah pihak harus dipanggil secara sah. Dan diminta memberikan pembelaan diri. Kesempatan yang memadai, memberikan kesempatan yang memadai untuk melakukan pembelaan diri. Enggak, tiba-tiba ini dipecat aja. Maka tidak memenuhi syarat prosedur. Ada syarat substansi. Misal, kalau ada IMB, syaratnya kan ada pemiliknya. Siapa? Bukti pemilikan. Kok nggak ada bukti kepemilikan, ya nggak bisa dikeluarkan IMB. Karena tidak memenuhi syarat substansi. Lah, IMB atas nama siapa dong? Kalau nggak ada kepemilikan, bukti kepemilikannya. Oke, beda ya antara batal dan tidak sah. Antara batal dan tidak sah dan batal demi hukum.
Kalau batal demi hukum itu dengan sendirinya, misalkan, mohon maaf ya, ada A dan B jual beli narkoba gitu. Terus ternyata jualnya itu aku kasih DP dulu ya, nanti kurangnya kalau udah laku misal. Terus kemudian itu nggak bayar tuh, aku mau laporin kamu, aku gugat perdata gitu. Ya kamu ketangkep polisi karena proses itu sejak semula dia enggak, tidak tidak sah. Coba, tidak memenuhi prosedur kah atau tidak memenuhi syarat? Substansi diperiksa dulu ketua, baru dikasih, oh ini nggak memenuhi syarat gitu. Dan kita bisa melakukan perlawanan kalau ada dismissal proses. Halo, ngajuin gugatan, ternyata menurut kita udah oke, tapi menurut ketua pengadilan nih ternyata nggak pas nih gitu. Anda bisa ngajuin perlawanan gitu. Nah, kalau perlawanan Anda diterima, berarti bisa dilanjutkan ke pemeriksaan persiapan. Baru diajuin pemeriksaan persidangan. Tapi pemeriksaan itu ada pemeriksaan persiapan, acara biasa, dan pemeriksaan cepat. Misal proses ada di sini syaratnya, ntar dibaca sendiri ya. Terus pemeriksaan persiapan, ini ada sendiri. Pemeriksaan biasa, ini biasa yang umum tuh pembacaan gugatan, eksepsi, jawaban, replik, duplik, ngerti ya? Kalau ada eksepsi, ada jawaban dari jawaban. Jawaban tuh kan yang dibikin oleh pejabat ya. Dia bikin jawaban, tapi kita tanggapin, namanya replik. Dari replik kita, pejabat bikin jawaban, namanya duplik. Dalam perkara perdata, ini sebenarnya kan dalil juga. Ya, semua perkara sih. Dan ini gitu. Saya ulangin ya. Kita bisa dimenangkan atau dikalahkan oleh pengadilan itu sangat tergantung apakah kita bisa membuktikan dalil-dalil gugatan kita. Bisa bahwa ketika bicara soal Bupati tadi di Bondowoso yang kemudian memberhentikan kepala desa tadi itu, kita mengatakan bahwa putusan ini adalah batal, bukan tidak saya, karena ada prosedur yang seharusnya dilakukan oleh Bupati, tapi Bupati nggak manggil gitu. Maka kan cacat prosedur namanya ya. Ada Bupati saya di Lumajang tuh hari ini dilantik, besok pagi itu apa yang kalau di lapangan itu apa namanya ya? Apel pagi rapat. Karena udah janji kampanyenya
bahwa nanti tempat-tempat hiburan malam itu ditutup gitu. Wah, semangat banget nih. Ya ada laporan lah dari warga tetangga sebelah tuh, oh ini tempat maksiat, tempat miras, apa gitu. Kadang tuh katanya, apa namanya, seringkali yang ikut dampingi minum-minum itu apa namanya? Apa namanya? Asik. Itu kalau pulang itu katanya bajunya itu kainnya kurang gitu, belum selesai jahit dipakai gitu. Hah? Jadi itu belum selesai dijahit, kurang kainnya itu udah dipakai gitu. Terus dia jalan sempoyongan, nggak tahu ini kemana gitu. Kalau ketika ditanya, kamu mabuk ya? Bilang enggak, tapi nggak ngerti jalan gitu. Ya tak, akhirnya lah itu dilaporin ke bupati dan janjinya bupati kalau menang nanti aku langsung tutup. Tiba-tiba pagi itu setelah apel, datanglah langsung ke tempat hiburan itu, bawa Satpol PP, bawa polis lain, nggak ada babi bu baba, langsung ditutup selesai. Aku bilang, Pak Bupati ini kalah ini di pengadilan. Karena apa? Karena ada satu prosedur yang harusnya Bupati harus SP1 dulu, baru SP2, baru SP3 tutup. Ini namanya unprocedural, cacat prosedur. Digugatlah ke PT UN, betul Pak Bupati kalah karena dianggap cacat prosedural. Oke, jadi soal tanda, tanda kutip ya, dimenangkan atau dikalahkan itu apa kamu bisa membuktikan dalil gugatan. Ini ada urutan. Soal bukti ini bukan sekedar dipajang gitu, tapi ada maksudnya. Teman-teman yang di dunia maya bisa dengar, di ruang maya bisa dengar suara saya. Jadi kalau gugatan to ditun, yang utama itu adalah bukti surat. Surat. Misal kalau ada tadi IMB-nya dibatalkan ya surat IMB-nya sekaligus surat pembatalannya, betul nggak ya? Masa si ngajuin gugatan pembatal IMB, IMB-nya nggak ada, surat pembatalnya nggak ada. Ya surat tadi sebagai bukti yang utama. Maka di sini bunyi surat ditaruh di atas. Sama dalam perkara perdata, surat. Kalau ada klien kita diberhentikan dari jabatannya, ya bukti surat pemberhentian itu. Pengangkatannya dulu baru dibuktikan pemberhentiannya. Bisa akte otentik, akte di bawah tangan, baru surat. Yang kedua adalah kalau untuk membuktikan, misal begini, ada sebuah ruislah, tahu ruislah? Apa itu? Tukar guling ya, milik milik Pemkot atau Pemprov, itu misalkan ditukar guling sama pengusaha. Eh, Dulu itu di dekat Manyar situ ada tempat sampah, ya ada tempat sampah di Manyar dekat kampus Stesia di Surabaya Timur sih, itu kan ada tempat sampah nih. Ya ini kayaknya menjelang pilkada-pilkada gitulah kira-kira momennya. Terus entar dituker gitu, tahu nggak dituker? Di situ dituker, dicarikan tempat lain sepanjang masih di Surabaya. Jatuhlah di Surabaya Barat. Akhirnya dibangunlah Gunawangsa, hotel, apa apartemen gitu. Itu namanya tukar guling nih. Misal, kalau dalam proses perjanjian tukar guling, sebelum dibalik nama, apakah bisa dikeluarkan IMB gitu. Belum keluar nama, baru balik namanya. Tapi sudah ada perjanjian tukar gulingnya, sudah ada. Sebelum proses keluar, dia ngajuin IMB gitu. Pertanyaannya, bisa nggak ini dikeluarkan IMB-nya? Ya kalau kamu nggak ngerti, kamu bisa pinjem ahli untuk jelasin. Atau gini, saya kemarin tuh, saya sebenarnya sudah agak lama nggak praktek di PT UN. Saya lebih sering
sejak guru besar itu sebagai ahli gitu. Sejak guru besar ya. Kalau dulu masih dokter tuh saya sering juga ya banyak juga sih waktu itu juga sudah saksi ahli di mana. Tapi karena saya advokat saya juga kadang beracara. Tapi sudah agak lama sejak Juni itu saya nggak lagi itu. Kemarin itu ada pertanyaan begini. Ada perubahan susunan pemegang saham yang berpengaruh terhadap kedudukan komisaris dan direktur di PT. Ada rapat umum pemegang saham. Dari rapat umum pemegang saham tadi itu sekaligus menetapkan siapa komisaris dan siapa direkturnya. Kemudian diajukanlah kemudian ke Kemenkumham, ya dah, soal perubahan pemegang saham sekaligus perubahan kedudukan pengurus PT yaitu direktur dan komisaris. Itu sama pihak yang diganti, maksudnya yang dirubah kedudukan direkturnya itu diajukan ke PT UN karena dianggap keputusan Kemenkumham itu adalah keputusan tata usaha negara yang seharusnya digugat lewat PT UN. Tapi pihak Kemenkumham minta pendapat ahli. Saya sampaikan bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara dalam bidang hukum tata usaha negara bersifat konkret individual final yang merugikan orang maupun badan hukum perdata. Ada bidang hukum tata usaha negara. Sementara rapat umum pemegang saham adalah bidang hukum privat. Maka ini bukan keputusan tata usaha negara. Itu bisa pinjam ahli untuk menjelaskan. Paham? Sama tadi. Apakah proses ruislah tadi sebelum sampai kemudian balik nama? Tapi proses ruislahnya sudah ada berita acara. Diganti. Teman-teman ini orang Surabaya enggak sebagian ya? Tahu enggak ada namanya penjara Koblen yang dekat di sebelahnya BJ Junction tuh, iya tak? Itu kan dulu adalah itu di bawah penguasaan Kementerian Hukum dan HAM gitu. Terus rupanya ditukar guling sama perusahaan swasta, terus dibikin kayaknya di dalamnya itu tempat untuk jual sayur gitu kan. Sama parkir gitu. Udah diganti. Ada penjara untuk militer dulu di Sidoarjo. Udah bikin, udah serah terima. Tapi kemudian tiba-tiba IMB-nya dibatalkan gara-gara katanya kepemilikan suratnya itu belum ada gitu. Loh kan ya aneh. Gimana IMB keluar kok ada syarat yang kurang. Kan izin itu adalah dikeluarkan setelah semua syarat dipenuhi, clear and final. Baru keluar IMB. Kalau ada syarat yang belum clear berarti kan nggak boleh dikeluarkan IMB kan. Nah itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana untuk menjelaskan soal apakah proses ruislak yang udah selesai dan berita acara itu tidak bisa dipakai dasar untuk mengajukan IMB. Nah, pinjam pendapat ahli ini. Paham maksudnya? Nah, maka urutan kedua ahli, baru yang ketiga saksi yang mengetahui sendiri. Ini dibikin untuk apa sih Koblen nih? Ya ini kan saksi nih, nggak bisa kan? Siapapun ini kan, ya mereka yang tahu persis dipanggil untuk apa. Katanya mau dipakai untuk pasar tradisional berafiliasi modern nih. Katanya, tapi insya Allah gitu loh maksudnya. Nggak tahu kapannya gitu. Terus pengakuan para pihak, jadi penggugat tergugat kalau bikin keterangan di pengadilan, itu bagian dari satu pengakuan yang itu bisa dipakai sebagai bukti oleh hakim gitu. Yang terakhir adalah pengetahuan hakim. Jadi menang kalah itu soal bukti, apakah saudara bisa membuktikan. Gugatan gugur, kalau Anda 2 kali dipanggil nggak bisa gugur nih. Tidak diterima, tidak memenuhi syarat, kabul berarti Anda bisa membuktikan dalil gugatan, ditolak kalau Anda nggak bisa membuktikan dalil gugatan. Isi putusannya itu ini, baru setelah itu Anda kalau misal kalah di tingkat pertama, Anda bisa ngajuin banding gitu. Ini memori banding, namanya bikin memori banding.
Sama dengan perkara perdata. Ada identitas perkara, riwayat singkat pemeriksaan tingkat pertama, keberatan substansi terhadap hakim. Kenapa Anda nggak setuju? Nah, itu yang disebut sebagai alasan-alasan banding. Baru argumentasi hukumnya bertentangan dengan asas pembuktian yang baik, undang-undang TUN, hukum administrasi, doktrin, baru permohonan putusan. Memori banding harus diajukan. Baru tingkat banding, pihak sebelah tergugat bikin kontra memori banding. Sama dengan perkara perdata. Intinya apa? Ya dia mengatakan putusan PT UN tingkat pertama benar kan gitu kan. Udah tepat gitu. Nah, maka bantahan terhadap dalil memori banding. Jadi memori banding dibantah. Udah benar nih putusan tingkat pertama. Penguatan argumentasi putusan tingkat pertama, dasar hukum pembenaran, baru permohonan agar PTTUN menguatkan putusan yang pertama. Bila memori banding tidak diajukan, banding tetap diperiksa, namun pemohon kehilangan kesempatan berargumentasi dalam perkara PTUN. Baru kemudian di putusan banding, ternyata salah satu atau kedua belah pihak merasa bahwa itu tidak menguntungkan dia, merugikan dia bisa banding, bisa kasasi. Syaratnya kasasi adalah diajukan 14 hari sejak banding diberitahukan. Fokus pemeriksaan kesalahan penerapan hukum bukan pemeriksaan. Ini yang disebut yudek yuris ya. Yudek yuris bukan yudek fakti. Bukan yudek faksi. Bukan pemeriksaan fakta, tapi lebih pemeriksaan apakah penerapan hukumnya tepat atau benar. Ada kekhilafan hakim atau tidak. Berisi alasan mengapa putusan harus dibatalkan. Isinya adalah identitas perkara para pihak, riwayat tingkat pertama banding, alasan kasasi, kesalahan penerapan hukum, cara mengadili tidak sesuai hukum acara, melampaui kewenangan. Argumentasi hukumnya, asas tun, doktrin, jurisprudensi, baru petitum. Petitum itu tuntutan kita ya. Ya, kapan pihak lawan atas memori Juga boleh.
Silakan. Di settingnya ada nggak? Halo teman-teman, Yang di Zoom, mungkin ada yang mau bertanya? yang di Zoom ada yang bertanya terhadap materi mulai pertama tentang asas gitu kan, terus tentang kewenangan, tentang penyelesaian administratif, keberatan banyak administratif sampai kemudian gugatan, isi gugatan, alasan gugatan, petitum, jadi istilah tidak sama batal, ya, sampailah kemudian keluar putusan, ada banding, ada kasasi, sampai putusan terakhir. Ada nggak yang ditanya? Kayaknya udah jelas lagi ya. Ya Akbar lagi. Izin Kalau tanya, Pak. pertanyaannya, Oh, Pak. ayo silakan, 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 silakan. Enggak, ini enggak, ini izin dulu yang ada di Zoom ya. Nanti Mas Akbar tanya lagi. Silakan Pak Emil. Baik, Pak. Terima kasih dari Momere Flores. Oke, oke. Agak gangguan sedikit soal apa online tadi sehingga ada yang terlewatkan dari materi tadi, Pak. Oke, Uh, oke. yang ingin saya tanyakan itu menyangkut kewenangan PT UN dalam menyelesaikan atau gugatan dari gugatan. Ya, pertama bahwa yang utamanya dari PT UN adalah bukti surat. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kewenangan PT UN ketika seorang pejabat di sini diturunkan bukan berdasarkan putusan dari surat itu, tapi dari putusan masyarakat. Misalnya di demo dan diminta diturunkan dari jabatannya. Itu bagaimana kewenangan PT UN dalam hal ini memberikan peradilan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Pak. Silakan. Sorry. Ini Pak Emil Manuk ya. Oke, terima kasih Pak Emil. Ya tentu karena kewenangan itu ada. Ini Pak Emil Manuk ya. Tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, ya tidak bisa dan tidak menjadi kewenangan PT UN untuk menguji kalau itu adalah misal dimundurkan oleh masyarakat karena demo gitu, nggak bisa. Jadi yang menjadi kewenangan PT UN hanya keputusan tata usaha negara atau tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang melawan hukum gitu. Tapi kalau itu diturunkan di demo itu yang nggak bisa gitu. Kecuali di demo yang berujung kepada dikeluarkan keputusan tata usaha negara. Tapi keputusan usahanya bukan demo gitu. Yang menurunkan tadi. Kira-kira itu Pak. Jadi itu terus kembali ke tadi keputusan itu yang dipersoalkan dan diuji atau tindakan yang di jadi di BDUN. Kalau di demo kemudian itu jadi enggak lewat kebutuhan parti misal atau bukti itu yang dibuat. Kira-kira Pak. Terima kasih, Pak. Nanti di Flores gitu. Ya, yang bisa dipersoalkan dengan PT UN yang keputusan Pak Bupati tadi gitu. Bukan demonya gitu Pak, yang menurunkan itu.
Tapi bisa dipahami ya, bukan sih karena tekanan masyarakat mengeluarkan keputusan ya tadi itu keputusan itu yang kemudian bisa diuji lewat PT UN, bukan karena demo tadi yang bisa diuji. Kira-kira gitu. Adakah yang lain tadi, Mas Akbar? Selesaikah Pak Amil? Karena mohon maaf nih, karena jalur kita rupanya beda, jalur Bapak lebih jalur langit, kita masih jalur darat nih. Silakan Pak Akbar. Iya, Mas Akbar gini, misalkan ini ada pegawai negeri diberhentikan, ya, misalkan oleh bupati gitu, dan putusannya berkekuatan hukum tetap, maka nanti segala konsekuensinya dari putusan itu, instansi pejabat lain itu harus tunduk terhadap putusan itu. Misalkan tidak lagi bayar soal gajinya dia gitu, misal, ya implikasinya itu berlaku buat instansi atau badan lain terikat oleh putusan itu gitu. Ya, itu yang disebut sebagai orga emnes. Nggak hanya berlaku buat dia sendiri, tapi berlaku buat semua orang. Sama juga ketika kaitan dengan putusan erga omnes, ya apa namanya ya, kalau dia menyebut mau ada pembongkaran jalan gitu, misalkan jalan apa namanya, kalau di sini jalan apa Wijaya Kusuma ini ya, nomor sekian sampai nomor sekian gitu ya. Tapi yang ngajuin keberatan misalkan enggak semuanya. Yang ngajuin gugatan itu hanya satu, dua, tiga orang. Tapi sebenarnya di dalam surat apa istilahnya itu pembongkaran itu berlaku buat satu jalan nomor satu, dua, tiga, empat sampai 25 gitu. Tapi yang gugat nanti hanya satu, dua orang. Tapi tetap nanti itu ya berlaku yang gugat satu, dua orang tapi berlaku tetap buat 25 orang gitu. Berlaku buat keputusan yang disebut di dalamnya dia menstate apa gitu. Menstate semuanya meskipun yang ngajuin gugatan satu atau dua orang. Jadi satu dua orang yang gugat tapi putusannya tetap berlaku sama yang lainnya. Jadi itu berlaku erga omnes. Tapi kalau dalam perkara perdata kayak enggak tahu, yang lain enggak boleh ya sudah dia yang ngajuin gugatan ya putusannya berlaku ya para pihak tadi penggugat sama tergugat, enggak berlaku lain-lain yang enggak termasuk dalam gugatan itu. Kira-kira begitu saya kira kalau nggak ada yang memang didiskusikan, kita nggak bisa memaksa teman-teman ya untuk mengajukan pertanyaan, nanti bertentangan dengan kebebasan demokrasi dan mimbar akademik. Yang penting semangat ya, nanti dipelajari gitu. Dan kata-kata kuncinya udah aku keluarin semua gitu waktu aku ini kata-kata kunci yang Anda bisa pelajari untuk ujian sekaligus praktek nanti ke depan. Sekali lagi terima kasih Yobel moderator. Terima kasih teman-teman partisipasi dan pertanyaannya termasuk yang di Zoom Meet meskipun dengan susah payah untuk bisa ngajuin pertanyaan dan saya juga berupaya untuk menjawab tapi tidak bersusah payah saya tapi persoalannya nggak bisa nyambung gitu. Sekali lagi terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sukses lulus semuanya. Baik, terima kasih Profesor Dr. Hufran atas materi yang telah disampaikan. Sudah cukup jelas ya teman-teman, karena sudah ada yang ditanyakan. Baik, selanjutnya boleh foto bersama. Iya, boleh maju ke depan. Siapa pemandu fotonya? Oh, Mas. Ah, di sini ya. Oh,
If